眼黄师，力，血脉之力，起我！看这，给我斩！九幽，宗师，怎么办？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Huanji Zaizun atau Kaisar Segudang Alam episode 4-6 season pertama. Pada bagian sebelumnya kita sudah diperlihatkan oleh kematian dari Chu Tianxing dan juga istrinya. Yang mana hal itu bisa terjadi gara-gara mendapatkan serangan oleh sekelompok pria misterius yang bekerja sama dengan Xin Yuan. 7 tahun kemudian, Chu Yunfei bersama dengan Li Shuyi dan juga Duan Wuxian datang ke Villa Yunhai demi membalaskan dendam orang tua dari Chun Yunfei. Akibatnya, Chu Yunfei dan teman-temannya harus berhadapan dengan para pasukan Xin Yuan. Setelah mengalahkan seluruh pasukannya, ia pun harus menghadapi beberapa tamu dari sekte-sekte lainnya yang menghadiri acara ulang tahun Xin Yuan. Hingga pada akhirnya, ketika Chu Yunfei sedang menginterogasi Xin Yuan, tiba-tiba saja muncullah sebuah serangan yang membuat Xin Yuan tewas dalam sekejap. Setelah itu, Chu Yunfei langsung pergi ke tempat kematian orang tuanya. Dia menggunakan mata ilahi untuk melihat ke masa lalu ketika kedua orang tuanya yang diserang. Scene berlanjut, di malam itu, tampak Xin Yuan sedang memasukkan racun ke teh ginseng yang dihidangkannya kepada Chu Tianxing dan juga istrinya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja sekelompok pria misterius bermasker datang untuk menyergap Chu Tianxing dengan istrinya. Lalu sekelompok pria itu menyuruh Chu Tianxing untuk menyerahkan giok istana ungu surgawi miliknya. Tanpa banyak berbicara, mereka pun langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya untuk menggertak Chu Tianxing. Melihat energi kekuatan mereka, Chu Tianxing pun terlihat mengenali dan menyadari siapa mereka. Karena Chu Tianxing menolak memberikan gioknya, sekelompok orang misterius itu kemudian mengancam Chu Tianxing. Jika dia tak menyerahkan giok istana ungu surgawinya, maka mereka akan membuat peristiwa berdarah di Villa Yunhai. Tanpa rasa takut sedikit pun, Chu Tianxing langsung menggunakan tubuh dewa dan istrinya juga segera mengambil pedang esnya. Sementara itu, tiba-tiba saja Xin Yuan melancarkan serangan menggunakan teknik lapak singa yang menyebabkan Chu Tianxing dan juga istrinya menderita luka akibat serangan tersebut. Pasca serangan dari Xin Yuan, kedua suami istri ini pun menyadari kalau mereka telah terpapar racun dari daun yang mengakibatkan melemahnya dan Yuan di dalam tubuh mereka. Lantas, Chu Tianxing pun menyuruh istrinya untuk bergegas membakar racun di dalam tubuhnya dan kekuatan isnya. Setelah mengetahui bahwa racun daun tak berhasil menghapus kultivasi Chu Tianxing, para penjahat ini pun sadar kalau ranah Chu Tianxing sudah mencapai ranah alam jindan. Para penjahat tersebut pun mulai memerintahkan Xin Yuan untuk segera menculik Chu Yunfei. Tak berdiam diri saja, sang ibu kemudian bergegas untuk menggagalkan upaya Xin Yuan. Sama halnya dan sekelompok pria jahat, mereka juga langsung mencoba menghalanginya. Alhasil, Chu Tianxing dan istrinya pun bersama-sama melakukan perlawanan kepada semua musuhnya. Tak berhenti sampai di situ, Chu Tianxing kemudian menggunakan perisai gagak emas untuk menghalangi Xin Yuan. Akibatnya, ledakan dari serangan Chu Tianxing mengakibatkan Chu Yunfei terpental. Untung saja sang ibu sempat untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Pada saat itu, Chu Yunfei merasakan kalau kakinya mulai melemah. Yang ternyata saat itu ia juga telah terkena racun daun. Menyadari bahwa racunnya sudah berefek, seluruh kelompok orang jahat itu pun memutuskan untuk bersama-sama menyerang dengan kekuatan penuh. Karena situasi yang telah memojokkan keluarga Chu Tianxing pun memutuskan untuk memberikan dan menitipkan pusaka keluarga Chu kepada Chu Yunfei. Selesai menitipkannya kepada Chu Yunfei, kedua orang tuanya pun langsung mendorong Chu Yunfei ke arah jurang untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah mendorong Chu Yunfei, Chu Tianxing bergegas menggunakan tubuh dewa untuk menyerang para musuhnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja muncullah 3 orang pria misterius bertopi camping yang langsung menyerang sekelompok pria bermasker.
前点就能知道后面。 Kembali ke masa sekarang, belum sempat mengetahui siapa ketiga orang yang baru saja datang itu, Chu Yunfei mendadak kewalahan dan tak dapat menggunakan mata ilahinya lagi. Menyadari kalau Chu Yunfei sudah tak baik-baik saja, Li Shuyi pun langsung mencoba menyelamatkannya. Namun ia justru terpental ketika ia mendekati Chu Yunfei. Dan secara tiba-tiba muncullah sebuah iblis yang keluar dari tubuh Chu Yunfei. Menurut Duan Wuchen, iblis yang muncul itu adalah pikiran iblis milik Chu Yunfei yang kekuatannya sudah mencapai ranah alam jin dan. Lalu iblis itu mencoba menghasut Chu Yunfei untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya dengan cara masuk ke jalur iblis. Selain itu, ia juga berusaha membujuk agar Chu Yunfei membuka segel pikiran iblisnya dan membiarkan iblis itu menyatu dengan jiwa Chu Yunfei. Kemudian, sang iblis langsung memasuki pikiran Chu Yunfei yang membuat Chu Yunfei kesakitan dan mendadak membuat dia teringat akan masa lalunya. Pada saat itu, tampak Chu Yunfei yang telah terluka parah terlihat dikelilingi oleh beberapa praktisi yang berkeinginan untuk merebut Ding Linglong dan buah abadi yang dia miliki. Di sana, Chu Yunfei sedang berusaha melindungi seorang gadis kecil bernama Ding Linglong, yang mana sebelumnya Ding Linglong lah yang telah menyelamatkan nyawa Chu Yunfei. Tak berasa takut sedikit pun, Chu Yunfei langsung menghadapi puluhan musuhnya yang mencoba menyerang dirinya dan gadis kecil tersebut. Kembali ke masa sekarang, terlihat Chu Yunfei semakin tak terkendali sambil berteriak mengatakan menghabisi. Duan Wuchen menjelaskan bahwa pada kejadian itu Chu Yunfei telah menghabisi 700 pahlawan surgawi secara berturut-turut demi melindungi Ding Linglong. Mulai dari saat itu, Chu Yunfei mulai mengembangkan sebuah pikiran iblis di dalam hatinya. Dan satu-satunya cara untuk menaklukkan pikiran iblis tersebut adalah dengan cara Chu Yunfei harus menaklukkan hatinya sendiri. Kemudian, Duan Wuchen langsung menggunakan pelindung tubuh emas untuk membantu Chu Yunfei menaklukkan pikiran iblisnya. Menurut Li Shuyi, jika Chu Yunfei tidak dilahirkan dengan hati iblis, maka Chu Yunfei seharusnya telah memasuki ranah alam Yin Jing. Sayangnya, gara-gara hati iblis itu, Chu Yunfei gagal memadatkan Essential, bahkan sampai membuat jindannya rusak. 公子只要降服心魔， 来那时候，公子必将于同阶 踏入元阴境。 破了。 Setelah itu, di dalam pikiran Chu Yunfei, ia tampak sedang berusaha mengumpulkan Essential untuk membentuk bayi iblis dan memanfaatkan hati iblisnya. Sayangnya, usaha Chu Yunfei langsung digagalkan begitu saja oleh iblis di hatinya. Kemudian adegan berpindah ke tempat lain, di mana seseorang yang menganut aliran Buddhisme yang juga merupakan paman Chu Yunfei menyadari bahwa Chu Yunfei sedang diganggu oleh iblis, yang mengakibatkan Chu Yunfei gagal melakukan pembekuan bayi di dalam hatinya. Dapat pikir panjang, sang paman bergegas menggunakan segel Buddha Agung untuk mengeluarkan iblis dari hati Chu Yunfei. Sudah itu, ia dan temannya langsung mencoba menyerang dan mencurahkan energi jahat dari sang iblis. Usut punya usut, kejadian di adegan sekarang ternyata adalah mimpi buruk dari Chu Yunfei yang ia ciptakan karena ingin menciptakan kembali Jindan dan melangkah ke Essential untuk menaklukkan iblis. Salah seorang rekan pamannya menyarankan Chu Yunfei untuk kembali memadatkan Jindan dan menyingkirkan sabuk debu, supaya dia itu bisa menyingkirkan hati iblis. Karena jika tidak, Chu Yunfei tak akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak kultivasi sepanjang hidupnya. Alhasil, pada akhirnya Chu Yunfei pun berhasil kembali pulih dan menekan energi jahat dari iblis untuk sementara waktu. Menurut Chu Yunfei, jika dirinya ingin sepenuhnya menaklukkan iblis di dalam hatinya secara permanen, maka dia itu harus membalaskan dendam kedua orang tuanya terlebih dahulu. Lalu Chu Yunfei mengungkapkan sebuah ketidaknormalan yang diperlihatkan di masa lalu yang ia lihat sebelumnya, yang mana dia sangat mencurigai tiga pria bertopi camping yang belum sempat dirinya lihat secara lengkap. Menurut Duan Wuchen, ketiga pria bertopi itu sebenarnya datang secara kebetulan dan tanpa rencana. Setelah itu, Chu Yunfei, Li Shuyi, dan Duan Wuchen memutuskan beristirahat untuk menyembuhkan luka Chu Yunfei terlebih dahulu. 公子还是先去疗伤， 公子如今已经归来，自然 我怎能做到清净如虚空？可就麻烦了。 还会被粉饰的。 Pada keesokan harinya, Li Shuyi mulai mendapatkan sebuah penglihatan dari kupu-kupu yang mengikuti pria bermasker yang menghabisi Xin Yuan sebelumnya. Terlihat orang-orang itu pergi ke sebuah tempat berupa bukit misterius bernama Gua Naga Racun yang penuh dengan aura kegelapan. Kemudian Li Shuyi bergegas melaporkan lokasi tersebut kepada Chu Yunfei. Menurut Chu Yunfei, Gua Naga Racun terletak di pegunungan Naga Racun di Kekaisaran Tianwu. Selain itu, Chu Yunfei berpikir kalau orang yang telah menghabisi Xin Yuan pasti ada hubungannya dengan kejadian pada 7 tahun yang lalu.
Sebelum pergi ke Gua Naga Beracun, Chu Yunfei memberitahu bahwa ia memutuskan untuk pergi ke Pavilion Tianji terlebih dahulu. Chu Yunfei yakin jika pergi ke sana, maka ia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kejadian yang menimpa ayah dan ibunya. Di sisi lain, terlihat pria-pria bermasker yang sebelumnya menghabisi Xin Yuan sedang melaporkannya kepada seorang wanita mengenai Chu Yunfei dan teman-temannya. Selain itu, mereka juga memberitahu bahwa Chu Yunfei telah menyempurnakan tubuh dewa pemberian ayahnya. Bahkan, Chu Yunfei juga dapat dengan mudah menghabisi para kultivator di ranah alam Tiangnan. 楚元妃消失7年，如今归来，却因为一个黄毛小儿，你们说她去了哪儿？当年云海已获得的2枚玉简都在他身上，主所言甚是，尊长。还展现出了太上观想法。 Sementara itu, Chu Yunfei, Li Sui, dan Dua Wuchen akhirnya tiba di Gunung Jiwa, dan mereka ini sudah dekat dengan Pavilion Tianji. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Li Sui secara tak sengaja melihat sebuah tulisan di bebatuan yang bertulisan Gunung Jiwa tidak ada jalan kembali. Yang berarti tidak ada jalan kembali jika seseorang masuk ke dalam Gunung Jiwa. Duan Wuchen memberitahu bahwa Pavilion Tianji dapat mengetahui segala sesuatu di langit dan juga bumi, sehingga orang-orang bisa mendapatkan semua informasi di seluruh dunia dari Pavilion Tianji. Namun sebagai gantinya, mereka harus membayarnya dengan jiwa mereka. Setelah mendengar penjelasan itu, Li Sui pun menjadi sedikit ragu untuk masuk ke Pavilion Tianji. Lantas, Chu Yunfei pun berusaha meyakinkan mereka berdua untuk tak merasa takut, dengan mengatakan bahwa dirinya dulu pernah memiliki hubungan dengan Gunung Jiwa. Alhasil mereka bertiga pun langsung melanjutkan perjalanannya. Ketika melangkah masuk ke Gunung Jiwa, tiba-tiba saja mereka masuk ke dalam sebuah formasi ilusi. Di dalam sana, mereka mendapatkan serangan dari beberapa monster-monster hewan. Lantas, Dua Wuchen pun segera menggunakan tubuh emas Budanya. 波蛇菠萝蜜。 Tak berselang lama, datanglah sebuah tengkorak yang merupakan utusan dari Sungai Jiwa. Ia berencana untuk menuntun Chu Yunfei dan teman-temannya untuk masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Tak berdiam diri saja, Dua Wuchen kemudian bergegas menyerang tengkorak itu dengan jurus lapak tangan Fajra. Kemudian, Chu Yunfei memutuskan untuk menggunakan mata ilahinya demi menyerang tengkorak tersebut sehingga membuatnya terpental jauh. 欺我法眼！ Tak berhasil mengalahkan tengkorak itu, tiba-tiba saja mereka bertiga terlepas dari formasi ilusi. Pada saat yang bersamaan muncullah dalang di balik formasi ilusi yang dipimpin oleh seorang gadis kecil bernama Su Chailing dan Xiaoxi. Menurut Xiaoxi, selama bertahun-tahun belum pernah ada orang yang berani menerobos masuk ke Gunung Jiwa dan juga menghancurkan formasi ilusi sampai membuat murid-muridnya terluka. Tak terima dengan pelakuan itu, Xiaoxi pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengaktifkan formasi penebas jiwa. Li Sui sempat merasa terkejut karena 7 orang pasukan Xiaoxi ternyata telah mencapai ranah alam Yuan dan kecil. Dan formasi yang diaktifkan oleh mereka memiliki aura seperti alam Yuan dan Agung. Setelah mengaktifkan formasi penebas jiwa, mereka bertujuh segera menggunakan jurus penghabis jiwa yang mampu melukai jiwa manusia. 九幽之力，起我天魂令！ Meskipun begitu, serangan mereka dapat dihancurkan dengan mudah oleh Chu Yunfei dan menggunakan plat miliknya. Ketika melihat plat tersebut, Xiaoxi merasa tidak asing dengan plat milik Chu Yunfei. Tak berhenti sampai di situ, Chu Yunfei kemudian menyerap seluruh kekuatan formasi penebas jiwa ke dalam plat miliknya. Lalu, Chu Yunfei melakukan serangan balasan dan mengubah platnya menjadi pisau pemotong jiwa, yang membuat 7 pasukan Xiaoxi terpental. 给我斩！九幽，这力量俨然间……宗师，怎么办？ Setelah itu, ia menggunakan pisau pemotong jiwa untuk menyerang Xiaoxi, sehingga Su Chailing pun langsung bergegas melakukan pergerakan untuk melindungi Xiaoxi dengan cara menahan serangan dari Chu Yunfei. Akan tetapi, perisai milik Su Chailing sama sekali tak dapat menahan serangan dari Chu Yunfei. Untung saja penguasa Pavilion Tianu dan Gunung Jiwa datang di waktu yang tepat, dan mereka itu berhasil menyelamatkan Xiaoxi dan juga Su Chailing. Sang penguasa yang bernama Li Mumbai itu mengaku sedikit tidak menyangka saat melihat Chu Yunfei, yang mana dia itu telah menggunakan teknik rahasia milik Gunung Jiwa, yakni pisau pemotong jiwa. Melihat kedatangan Li Mumbai, Chu Yunfei pun menunjukkan plat miliknya kepada Li Mumbai untuk memberitahu siapa dirinya. Menurut Li Mumbai, plat itu adalah milik para tetua dari aula utama Gunung Jiwa. Lantas, ia pun menanyakan bagaimana Chu Yunfei bisa memilikinya. Untuk membahasnya lebih lanjut, Chu Yunfei pun meminta agar mendiskusikannya di Pavilion Tianji,
Sehingga tanpa rasa ragu, Li Mumbai dengan senang hati mengajaknya untuk pergi ke Pavilion Tianji. 殿的长老令，长老令。 Sampai di sana, Chu Yunfei memberitahu bahwa dirinya berasal dari Zhongzhou atas perintah para seniornya. Mendengar nama Zhongzhou, Xiaoxi menjadi sangat terkejut. Sebab Zhongzhou adalah sebuah tempat yang suci dan dipenuhi oleh orang-orang yang kuat. Begitu juga dengan Li Mumbai, ia mulai menyadari kalau status Chu Yunfei di Gunung Jiwa sangatlah tinggi. Chu Yunfei kemudian langsung memberitahu bahwa alasan dia datang ke Gunung Jiwa ada untuk mencari tahu identitas orang-orang yang telah menyerang ayah dan ibunya pada 7 tahun yang lalu. 看来，这位前来我断魂山所谓何事？天机阁的能力，想来楚云飞，云袭杀我父母那些人的身份。 Tapi sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.